שקט, שקט, שקט. טובה. עבודה טובה. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. כן. זיכוי, כל המטרה כאן זה לראות שאין אנשים בתהליך. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש. Can you show us the back? Just the back. Karapalas, durduramam. Bak onu açma konuları yok mu orada? Tekrar aynı. Hepsini bekletiyorum. Nama Itamar Ben-Gvir kini menjadi simbol baru Israel. Bukan simbol kebangkitan, melainkan simbol perpecahan di internal Israel. Bayangkan, sebuah negara besar itu hancur bukan akibat serangan dari luar, melainkan ulah pemimpinnya sendiri. Video ejekan Ben-Gvir terhadap aktivis flotila yang hendak mengirimkan bantuan ke Gaza viral di mana-mana. Aksi ejekan dan pelecehan terhadap para aktivis membuat Israel mendapatkan kecaman internasional. Israel menghadapi masalah besar, perang saudara makin terbuka. Kubu pendukung Ben-Gvir menilai aksi tersebut sebagai bentuk tindakan tegas. Namun bagi Netanyahu, aksi itu adalah kehancuran politik dan diplomasi. Situasi kritis ini membuat Benjamin Netanyahu kena batunya. Program propaganda untuk membuat citra Israel baik runtuh seketika. Apalagi baru-baru ini Israel sedang menghadapi keributan dengan Amerika Serikat. Negara paman Sam tersebut juga sedang diterpa isu krisis rudal. Apakah Ben-Gvir sedang menciptakan benih-benih perpecahan? Lalu akankah ini menjadi awal dari kehancuran Israel? Cetak Gol coba merangkum. Israel diambang perang saudara, Trump pilih tinggalkan kekacauan di Tel Aviv sebagai berikut. Israel terbelah dua, konflik internal picu krisis besar. Bayangkan, sebuah negara kuat yang sulit ditaklukkan puluhan tahun lamanya justru dihancurkan dari dalam. Inilah nasib yang sedang menerpa Israel. Negeri Zionis yang tangguh harus menghadapi perang saudara di internal pemerintahan. Semua ini bermula dari sebuah video potongan singkat dari Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Video yang ia unggah di sosial media tersebut berisi tentang ejekan kepada aktivis kemanusiaan pro-Palestina dari Global Sumud Flotilla. Ben-Gvir mengunggah video para aktivis yang sedang diborgol dan dipaksa berlutut. Ia menganggap langkah itu sebagai bentuk menarik popularitas di sosial media. Alih-alih mendapatkan simpati, Ben-Gvir justru mendapatkan kecaman. Benjamin Netanyahu yang biasanya mendukung keras aksi-aksi yang menyudutkan Palestina justru memberikan respon berbeda. Ia menegur Ben-Gvir dan menyatakan bahwa tindakannya sudah keterlaluan. Ben-Gvir dianggap tidak mencerminkan nilai dan norma-norma di Israel. Raut kekecewaan tampak jelas dari guratan wajah PM Israel tersebut. Dengan setengah hati, ia kemudian memerintahkan otoritas terkait untuk mendeportasi para aktivis tersebut. Bukan hanya Netanyahu, keteledoran Ben-Gvir juga membuat Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, berang. Ia menuduh Ben-Gvir telah sengaja ingin merusak reputasi Israel di mata internasional. Dinaikkan Ben-Gvir telah membuat diplomasi Israel menjadi buruk. Ia bahkan menilai video tersebut sebagai bentuk pertunjukan yang memalukan. Kecaman serupa juga datang dari oposisi Benjamin Netanyahu, yaitu Naftali Bennett. Ben-Gvir telah gagal sebagai menteri dan mengkhianati keamanan nasional demi mendapatkan likes di TikTok. Ini membuat posisi Israel di mata dunia menjadi lemah, ujarnya. Menteri Keamanan Nasional Israel ini juga dicap sebagai seorang fasis Yahudi.
Pendapat ini disampaikan oleh seorang sosiolog Israel, Eva Illouz, yang melihat pandangan ekstrim yang mencerminkan ideologi fasis pada Ben Gvir. Ia juga mengaitkan Ben Gvir dengan hukuman pada tahun 2007 akibat hasutannya tentang rasisme dan mendukung organisasi teroris. Ben Gvir juga dianggap memiliki pandangan yang konsisten dalam menolak berdirinya negara Palestina. Bahkan ia juga mendukung pengusiran terhadap warga Arab Israel. Aksi memamerkan kekerasan ala Ben Gvir menunjukkan ciri-ciri dari seorang penganut fasisme. Ben Gvir mendapatkan kecaman dari beberapa negara di dunia, misalnya seperti Italia yang mengecam keras tindakan Gvir ini. Italia menilai aksi tersebut telah melampaui batas. Italia bahkan ikut menangguhkan perjanjian kerjasama pertahanan dengan Israel sebagai aksi protes keras. Mengingat di antara ratusan aktivis tersebut terdapat 24 warga negara Italia yang ikut ditahan. Aksi serupa juga disampaikan oleh Spanyol. Dua negara ini menyerukan sanksi dan mendesak Uni Eropa melarang Ben Gvir memasuki wilayah Eropa. Prancis, Belanda, hingga Jerman juga menyampaikan kecaman keras dan menilai itu adalah bentuk ketidakmanusiawian. Yang paling mengejutkan justru datang dari Amerika Serikat. Washington mengkritik keras aksi provokasi Menteri Keamanan Israel tersebut. Aksi tersebut memicu kekesalan terbuka dari beberapa pejabat Amerika Serikat. Salah satunya adalah Senator Amerika Jeff Merkley dan loyalis regional lainnya. Mereka menilai tindakan itu justru menjadi bumerang yang merusak citra Israel. Kebodohan yang dilakukan Ben Gvir semakin memperburuk citra global negara Zionis itu. Memang negara Zionis tersebut beberapa tahun ini sedang menghadapi tingkat penerimaan terendah dalam sejarah. Sentimen negatif mencuat, sikap anti-Israel semakin menguat seiring operasi militer ke wilayah Gaza. Krisis kemanusiaan itu memicu ketegangan diplomatik dan memunculkan perlawanan secara global. Negara-negara yang selama ini mendukung Israel balik badan dan menolak memberikan dukungan sedikit pun. Ben Gvir dianggap sebagai pemicu memburuknya citra Israel di mata dunia. Terkhusus memburuknya ini terjadi pada sosok Ben Gvir. Padahal baru-baru ini ia sempat mendapatkan simpati dari internal Israel. Pasalnya ia baru saja mengeluarkan undang-undang eksekusi terhadap warga Palestina yang terbukti melanggar. Memang kecaman tetap datang dari dunia internasional. Namun setidaknya ketika itu internal Israel banyak yang mendukungnya. Kondisi sekarang berbeda sama sekali. Satu-satunya pihak yang mau memberikan dukungan kepada dirinya hanya dari kalangan sayap kanan ekstrim di Israel. Dukungan ini didapatkan dari internal partai politiknya sendiri, yaitu Otzma Yehudit Jewish Power. Video yang beredar itu dipandang kalangan loyalisnya sebagai bentuk ketegasan Israel. Ini menempatkan Israel sebagai tuan rumah yang tidak boleh tunduk sama sekali dari tekanan aktivis asing. Apalagi para aktivis ini membawa bantuan kepada negara Palestina yang menjadi target operasi militer. Ben Gvir merilis video itu sebagai bentuk alat kampanye politik domestik. Ia melakukannya demi menarik simpati dari kalangan pemilih radikal Israel. Ben Gvir memang sedang gencar-gencarnya melakukan program kampanye. Beberapa waktu yang lalu, ia bahkan sempat berkampanye di wilayah Masjid Al-Aqsa. Kesombongan Zionis jadi bumerang, Netanyahu diburu pengadilan internasional. Salah satu konsekuensi rusaknya citra Israel di mata dunia adalah hancurnya propaganda Hasbara yang dicanangkan oleh Benjamin Netanyahu. Kebrutalan dari Ben Gvir malah menghancurkan reputasi yang telah dibangun dengan susah payah tersebut. Video singkat itu sukses mengekspos tindakan tidak manusiawi dan penyiksaan terhadap aktivis perdamaian. Audiens global bereaksi dengan potongan video tersebut. Di mata internasional, dosa ini membuat Israel mengalami blunder politik. Propaganda Hasbara hancur hanya dengan video singkat yang tak sampai 1 menit tersebut. Propaganda Hasbara sendiri sebenarnya merupakan narasi pertahanan yang dibangun sejak puluhan tahun lamanya. Istilah ini diambil dari bahasa Ibrani yang memiliki arti untuk penjelasan atau propaganda resmi. Israel dalam propaganda ini ditampilkan sebagai korban geopolitik dan demokratis yang taat dengan hukum kemanusiaan. Tujuan propaganda Hasbara adalah untuk membentuk dan mengendalikan narasi global mengenai Israel.
Pada akhirnya publik akan bersimpati dan membenarkan berbagai tindakan serta kebijakan negara tersebut di mata internasional. Propaganda ini dijalankan dengan memberikan penjelasan positif mengenai kebudayaan, inovasi, dan hak membela Israel. Dijalankan secara masif, propaganda melibatkan pengerahan massal terhadap jaringan diplomat, diaspora, influencer, hingga sukarelawan digital. Aksi arogan yang disampaikan oleh Itamar Ben-Gvir telah menjadi peluru di jantung Hasbara. Kesombongan internal kabinet sayap kanan Israel ini menjadi bumerang bagi tuannya sendiri. Padahal mereka membangun citra positif tersebut dengan biaya yang sangat mahal. Menurut kabar yang beredar, Israel sampai menggelontorkan anggaran fantastis mencapai 730 juta dolar AS. Jika dirupiahkan, anggaran tersebut mencapai 12,6 triliun hanya untuk memulihkan citra Israel yang hancur lebur. Anggaran tersebut sangatlah besar, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran program tersebut hanya mencapai 150 juta dolar AS. Anggaran itu dicanangkan untuk memoles citra Israel yang berada di titik terendah akibat agresi militer dan krisis kemanusiaan di Gaza. Menurut Pew Research Center, menunjukkan adanya penurunan drastis dukungan publik di negara barat, terkhusus Amerika Serikat. Negara yang getol membela Israel tersebut, 60% warganya memandang Israel secara negatif. Israel juga harus siap menghadapi tekanan hukuman global, apalagi mereka baru saja mendapatkan gugatan genosida di Mahkamah Internasional. Tak hanya itu, aksi gugatan tersebut dibarengi dengan perintah penangkapan pejabat Israel oleh Mahkamah Pidana Internasional. Netanyahu sepertinya sedang kena batu akibat ulah dari menterinya sendiri. Publik menjadi marah dan duta besar Israel dipanggil secara serentak. Mereka dituntut harus memberikan penjelasan terhadap aksi biadab tersebut. Bahkan duta besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, melayangkan kritikan bahwa Ben-Gvir yang telah mengkhianati martabat negaranya. Demi mengontrol agar tidak terjadi kekacauan lainnya, Netanyahu memang melakukan deportasi. Aksi pemulangan itu merupakan bentuk upaya untuk meredam gejolak publik. Namun semuanya telah sia-sia. Publik telah menemukan kebenaran di balik propaganda Israel. Ben-Gvir telah meruntuhkan narasi politik Netanyahu yang membentuk citra Israel sebagai negara demokrasi yang bermoral di Timur Tengah. Ia telah menelanjangi kekerasan struktural di Israel pada publik dunia. Padahal Netanyahu berusaha menutup rapat-rapat hal ini. Kini Netanyahu sedang dihadapkan pada dilema politik yang berat. Pada satu sisi ia harus mempertahankan koalisinya dengan Ben-Gvir. Namun di sisi yang lain ia harus membayar mahal tindakan ceroboh koalisinya tersebut. Pengen jaket kece dengan harga miring? Cobain jaket tracker premium yang gak sampai 100.000. Cek linknya di bawah ini. Trump ogah bantu Israel krisis rudal hantui AS. Di tengah krisis yang melanda Netanyahu, mereka juga harus menghadapi krisis dukungan dari satu-satunya negara yang membela mereka. Amerika saat ini sedang diterpa isu tidak mengenakan tentang habisnya 200 rudal pencegat anti-balistik THAAD. Angka tersebut diperkirakan merupakan setengah dari total stok persediaan global. Kabar buruk ini memicu frustasi di kalangan Israel hingga sekutu Amerika diteluk. Di Israel sendiri, rudal tersebut merupakan alat untuk melindungi serangan ratusan rudal Iran. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika Iran meluncurkan ratusan rudal hingga drone-nya. Apalagi konflik tersebut mulai kehilangan arah akhir-akhir ini. Pentagon mau tidak mau harus mencari alternatif lain sebagai upaya strategi pertahanan murah di masa depan. Krisis rudal ini juga diperparah mengenai isu Trump dan Netanyahu yang disebut-sebut sedang memanas. Perselisihan tersebut berawal dari percakapan dramatis keduanya di telepon beberapa waktu terakhir. Donald Trump diketahui lebih memilih jalur diplomasi ketimbang cara militer. Trump bermaksud agar serangan baru dapat ditunda demi tercapainya kesepakatan damai untuk mengakhiri nuklir Iran. Berbeda dengan Trump, Netanyahu justru menolak adanya negosiasi.
Ia meragukan Teheran mau menerima kesepakatan damai, sehingga ia mendesak agar dilakukan serangan militer. Pihak Israel khawatir jika pemerintahan Trump akan menerima keputusan kesepakatan damai yang longgar demi mengakhiri konflik dalam waktu singkat. Pasca perselisihan sengit keduanya itu, Netanyahu dikabarkan marah besar. Ia merasa frustasi dengan sikap Washington yang cenderung menahan aksi militer. Netanyahu beranggapan bahwa penundaan tersebut akan memberikan waktu bagi Iran untuk memulihkan posisinya. Jika melihat dari kondisinya, Amerika sebenarnya tidak hanya sedang mengalami krisis rudal, melainkan juga kerugian alutsista lainnya. Washington mengalami kerugian dengan rusak dan hilangnya 42 pesawat serta drone ketika melawan Teheran. Mereka juga dipaksa untuk menerima lebih banyak kejutan dibandingkan pertempuran-pertempuran lainnya. Iran juga memiliki kemampuan dan ketahanan yang luar biasa. Mereka mampu memulihkan kekuatan armada drone dan rudal lebih cepat dari perkiraan Amerika. Bahkan Iran juga sempat ingin memperluas blokade di Selat Hormuz dan mengincar kabel optik bawah laut. Jika Iran berhasil menyabotase kabel tersebut, maka ini akan menjadi kiamat bagi ekonomi global. Dapatkan sendal anti-slip dari Muzi yang kini turun harga menjadi 36.000 saja. Buruan check out sekarang. Itulah ulasan Israel di ambang perang saudara. Trump pilih tinggalkan kekacauan di Tel Aviv. Akankah Israel lepas dari krisis yang terjadi di negaranya tersebut? Lalu mampukah Netanyahu mengatasi citra buruk yang terjadi pada Israel ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.